Hai sahabat Cucu Aki, selamat datang di channel Cucu Aki. Kali ini kita akan membahas Al-Quran, bukan kitab umat Islam tapi kitab semua umat manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa di like video, komentar, bagikan, dan subscribe. Al-Quran bukan sebagai kitab suci umat Islam, tapi umat manusia di muka bumi ini. Al-Quran yang ada, hanya berupa buku atau benda mati yang berisi petunjuk. Untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang hidup yang ada pada diri manusia. Berbicara tentang manusia, berbicara tentang alam semesta, berbicara tentang Tuhan. Karena ini semua kait terkait. Jadi Al-Quran yang hiduplah, yang harus kita tanamkan dalam dada. Bukan Al-Quran yang berupa buku yang kita persoalkan. Dalam Al-Quran ada Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak bisa diartikan secara harfiahnya saja. Ada Al-Quran yang tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang mendapatkan hidayah. Kalau saja ilmu Al-Quran ini tertulis dan bisa dibaca, maka semua orang cukup dengan membaca sudah pasti memahami ilmunya. Tapi lain teori, lain prakteknya, karena dalam praktek kita akan mendapatkan teori yang baru. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quran yang hilang tersebut yang harus kita cari. Tidak terbatas kepada kata-katanya saja. Al-Quran telah diartikan sebagai firman Tuhan atau kata-kata Tuhan. Berarti Tuhan berbicara apa yang muncul di pikiran kita ketika mendengar Tuhan berbicara. Salat bukanlah untuk kita menyembah Tuhan seperti apa yang kita pahami selama ini, karena Tuhan tidak butuh disembah. Ketika kita menyembah berarti ada yang kena sembah. Sesuatu yang disembah itu selalu berada di hadapan orang yang menyembah. Ini sama artinya kita mengatakan Tuhan itu bertempat. Sedang Tuhan tidak bertempat dan tidak ada di mana atau di mana, tapi ada di mana-mana dan berlainan dengan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Salat mempunyai arti kata hubungan. Artinya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Tuhan ingin dikenal. Oleh karenanya salat adalah untuk kita mengenal dirinya. Dengan dirinya, yaitu diri rahasia Tuhan yang ada dalam diri kita. Hubungan dengan Tuhan harus terjadi setiap saat dimanapun dan kapanpun. Karena setiap detik Tuhan menunggu kita. Bukan hanya dalam 5 waktu sholat saja. Bukankah, dalam perjalanan menerima perintah sholat ini, Tuhan menghendaki 50 kali dalam sehari. Apa ini cuma basa-basi Tuhan saja? Bahwa inti sholat adalah mengenal diri. Mengenal diri, mengenal sholat. Mengenal sholat, mengenal Tuhan. Wassalam. Salam saling mengingatkan dalam sebuah kebaikan. Terima kasih.